Hmm, Soal yang ke-19, kedua dari pertanyaan ini, jika kita diundang makan, setelah selesai makan, apakah ada zikir seperti yang disebutkan oleh beberapa ikhwah, afara indakum shaimun wa afara indakum wa akala ta'amukum abrar wa salat malaikah? Maka untuk permasalahan doa ini, alhamdulillah telah kita bahas di pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyam Ramadan. Hadis ini barakallahu fikum asalnya dari hadis Anas dan hadis Abdullah bin Zubair, yang mana disebutkan di dalam hadis bahwa aftar Rasulullah SAW indah Sa'ad ibn Mu'ad. Nabi berbuka puasa di rumah Sa'ad ibn Mu'ad, diundang. Faqala, kemudian setelah makan Nabi mengatakan, aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Bahwa telah berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa, dan telah makan dari makanan kalian orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang soleh, yang baik. Wa salat alaikumul malaikah, dan malaikat sedang bersolawat kepada kalian. Hadis ini hadis yang sahih dari dua jalan, dari Anas bin Malik dari jalan Abdullah bin Zubair. Namun terjadi khilaf dari pemahaman para ulama, apakah doa digunakan untuk mendoakan bagi mereka para tamu yang diundang makan oleh pemilik rumah, ayo kita makan bersama, baik di hari Jumat ataupun makan atau berbuka puasa, seperti di hadis Abdullah bin bahwa Nabi berbuka di rumah Sa'ad ibn Mu'ad. Maka orang yang berbuka puasa seperti di bulan Ramadan ataupun di Senin dan Kamis dibawa ke rumahnya untuk berbuka puasa, maka di sini disebutkan lafaz aftar indakum as-shaimun dan seterusnya. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama dari dua pemahaman. Pertama, mereka yang memahami bahwa disunahkan untuk membaca doa tadi. Aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah. Kata mereka, disunahkan untuk dibaca bagi yang diundang makan, bagi tamu pada penghuni rumah, ataupun di orang yang berpuasa yang berbuka di rumah seseorang. Maka hadis ini barakallahu fikum sahih, namun dipahami oleh An-Nawawi dan Ibnu Qudamah serta Ibnu Muflih bahwa ini dari sunnah. Dan di sana dari ulama yang lain seperti Ibnu Hibban membuat di dalam sunannya bahwa ucapan ini bukan sunnah, tetapi ucapan ini adalah khobar, ucapan biasa. Dan begitu pun yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa doa afara indakum as-shaimun bukan doa. Dari mana doa? Ini adalah khobar. Nabi mengkhobarkan. Tidak ada lafaz doa di sini. Coba lihat, kita rujuk kepada lafaznya. Dari Sa'ad ibn Mu'ad, maka Nabi berbuka di rumah Sa'ad ibn Mu'ad, kemudian Nabi mengatakan, di sini doa atau khobar? Aftara indakum as-shaimun. Telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Doa atau khobar? Khobar. Bahwa orang-orang yang berpuasa, Nabi dan para sahabatnya, telah berbuka di rumah Sa'ad ibn Mu'ad. Aftara indakum as-shaimun. Wa akala ta'amakumul abrar. Berkata kepada Sa'ad ibn Mu'ad, telah makan kepada kalian orang-orang yang abrar, orang-orang yang bir, yang baik. Siapa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini doa apa khobar? Khobar, bukan doa. Dan yang ketiga, wa salat alaikumul malaikah. Dan Nabi telah bersolawat, memberikan doa kepada Sa'ad bin Mu'ad. Dan Nabi mengetahuinya, ini apakah doa? Bukan, ini khobar. Maka yang rajih ucapan pertama atau yang kedua, yang pertama mengatakan ini disunahkan bagi para tamu di saat diundang makan membaca doa ini. Kita jawab, pilihan kita adalah ucapan yang kedua. Ini adalah khobar.
bukan doa. Doa lain lagi, khobar lain lagi. Maka yang pertama kita katakan ini adalah khobar, bukan dari doa. Karena lafaz-lafaznya tadi. Lalu jika ingin berdoa, maka telah datang lafaz doa yang khusus, di mana Nabi Muhammad SAW memang diundang makan. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Busr. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertamu kepada bapakku Busr. Kemudian dikedepankan oleh bapakku makan dan tamar. Maka setelah Nabi makan makanan, dikedepankan juga tamar. Setelah makan tamar yang merupakan dessert ataupun sweetie ataupun manisan, setelah makan tadi daging kambing mungkin wallahu alam atau daging unta, maka dikedepankan manisan. Kalau di sini puding setelah makan. Kemudian setelah itu juga buah-buahan, karena tamar mungkin bisa jadi buah. Kemudian setelah itu diberikan Nabi minuman. Maka Nabi meminum, kemudian setelah Nabi kenyang, diberikan minumannya kepada yang di sebelah kanan. Dan ini yang menjadi poin pendalilan. Qala Abi, berkata Busr, berkata bapakku Busr kepada Nabi, "Ud'ullah, wahai Rasulullah, doakanlah, berdoalah kamu kepada Allah untuk kami." Di sini baru Nabi mengatakan dengan doa yang masyhur, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Maka maknanya Allahumma barik lahum fima razaqtahum, wahai Allah, berkahilah fima razaqtahum, dari apa yang engkau berikan rizki kepadanya, karena dia mau berbagi dengan Nabi. Kemudian disebutkan waghfir lahum warhamhum, ampunilah dosa-dosa mereka dan sayangilah mereka wahai Allah. Ini dia lafaz doa. Maka inilah yang rajih, ataupun inilah yang kita pergunakan dalam permasalahan doa. Sehingga kita masukkan ini kepada doa, kita beri judul, kalau makan diundang teman ataupun diundang tamu untuk makan, diundang pemilik rumah untuk makan, ataupun bisa jadi makan bersama, maka boleh mendoakan kepada orang yang memberikan makanan untuk memberikan doa di sini. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana dari riwayat Abdullah bin Busr. Adapun tentang permasalahan doa tadi, afdakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah, ini bukan doa, tetapi khobar yang dikabarkan oleh Nabi bahwa orang-orang berpuasa telah berbuka di rumahmu, wahai Sa'ad bin Mu'adz. Aftar indakum as-shaimun ya Sa'ad bin Mu'adz. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan Nabi dan para sahabatnya al-abrar makanan kamu wahai Sa'ad bin Mu'adz. Dan laisa hunaka dalil hada du'a bagi orang-orang yang mengundang makanan. Wa minal asab zada fawqa dzalik, ditambah selain itu tambahan. Pertama, orang yang diundang makan siang. Bertamu, kemudian diundang makan siang. Kemudian setelah selesai, orang ini ingin berbuat baik, niatnya membaca doa ini, aftar indakum as-shaimun. Pantas apa tidak? Telah berbuka di rumahmu orang yang berpuasa. Ada beda kefal iftar. Buka puasa dari mana? Maka ini bukan dari doa. Karena maknanya pun nyelmek. Aftarakum as-shaimun. Orang diundang untuk makan di hari Jumat. Dia tamu, kita undang makan. Kemudian dia selesai mengatakan aftara indakum as-shaimun. Kita kaget semua. Hah, shaimun, man shaimun? Tidak ada yang puasa. Kalau berpuasa makan siang. Alhasil yang ada dan dari keanehan yang ada, hum zadu bilafaz apa? Wa dzakarakumullahu fiman indah. Jadi aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaikah
wa dzakarakumullahu fiman indah. Riwayat tambahan ini tidak ada asalnya. Tidak di kitab Sunan dan Masanid, tetapi kewahaman dari siapa? Dari beberapa sahibul kitab. Seperti yang kita bahas di dalam kitab Imam An-Nawawi. Bahwa Imam An-Nawawi menyebutkan keutamaan dari menuntut ilmu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa wasyiathumur rahmah umul malaikah wa dzakarakumullahu fiman indah. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim tentang keulamaan majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi buyutillah yatadarasuna kitabullah. Kemudian disebutkan keutamaannya dzakarakumullah fiman indah. Maka di saat menyebutkan hadis aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah, di sini terwahamkan Imam An-Nawawi dengan mengatakan wa shallat alaikumul malaikah, seakan-akan wa haffat anhumul malaikah, kemudian ditambah wa dzakarakumullah fiman indah wa dzakarakumullahu fiman indah, idzan hadza la aslalahu. Alhasil, pertanyaan ini kembali kepada soal apa yang dibaca bagi orang yang diundang makan, maka baginya untuk membaca doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Pendek dan mudah. Adapun aftara indakum as-shaimun, maka yang rajih kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebelumnya Ibnu Hibban, laisat minas sunnah innama hiya al-khabar. Khabar minan nabi bi annahu yafturu inda Sa'ad ibn Mu'adz aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan dari orang-orang. Kita berikan wa nakfi ilahuna wa jazakumullahu khairan wal muadzin yu'adzin. Ada? Adzan 2 kali.